Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah podcast santri. Makanya dakwah sampai ilmu, ilmu itu memang segalanya. Benar. Apa-apapun ilmu itu segalanya. Apalagi contoh seperti yang Ustaz tanyakan sama saya tadi kan. Bagaimana tanggapan mengenai ya terjadi hal-hal yang viral yang ada di mana-mana ini kan. Saya pernah dengar itu. Bahkan itu dari kalangan teman. Dia sampai ngomong, ya memang kata dia. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita tuh yang lemah lembut. Kok ada pengajar agama yang kasar? Dia bilang, begini kalau kamu pahami agama itu dari bungkusnya. Saya bilang begini, jadi kamu harus tahu, saya bilang. Jangan mau kamu diadu domba sama orang, saya bilang kan. Kamu tuh punya akal sehat, saya bilang kan. Jangan mau kamu dibikin sama orang tuh jadi nggak punya akal, saya bilang. Diadu domba, saya bilang. Akhirnya gini loh, saya bilang sama dia, gini bro, saya bilang kan. Rasulullah itu, saya bilang kan, mengajarkan lemah lembut. Memang. Sampai kapan? Ada batasannya, saya bilang. Ketika beliau, bahkan tingkatannya beliau itu, saya bilang, dia lempar tai, dilempar ini, dilempar itu nggak marah. Tapi ada batasannya, kapan beliau itu marah, saya bilang. Ketika yang dihina itu berkaitan dengan agama, saya bilang. Begitu pula sebaliknya, contoh, saya bilang. Ulama ini kan lagi dihina, contoh, saya bilang kan. Coba antum tanya, saya bilang kan, sama ulama. Dia marah nggak? Dia nggak marah. Yang marah siapa? Orang lain yang marah. Kapan beliau marah? Ketika agamanya yang dihina. Apa salahnya? Beliau itu, kemauan beliau itu nggak banyak kok. Kemauan beliau itu cuma satu aja, saya bilang. Tegakkan keadilan sebagaimana janji kamu sebelum jadi itu. Iya benar. Larinya ke sana jadi. Tuh, Iya. BTW kalau ngebahas orang yang berilmu, Tat, ya anggaplah siapapun lah, pokoknya mau dia punya ilmu apa aja dah. Nah, jadi gini, kita ada satu masalah dan di situ ada orang yang mungkin berilmu lah dalam hal tersebut. Tetapi dia tuh lebih memilih diam gitu, Tat. Dengan alasan, ya kalau saya berbicara nanti saya kena masalah atau mungkin saya cari aman aja. Nah, itu salah nggak sih? Mungkin gini, ya betul. Ada seperti itu, Bang. Contoh misalnya kan, sekarang itu kan zamannya ya, media itu di mana-mana lah. Kita bisa cari di mana, bahkan setiap orang itu punya. Ketika menanggapi apa yang terjadi sekarang itu kan ada yang dia punya kesimpulan seperti ini. Itu bukan urusan saya. Nah, itu dia. Dan toh kalaupun saya ikut andil di dalam urusan ini, nggak akan berubah juga, karena saya bukan siapa-siapa. Oke. Ada yang dia berpikir seperti ini. Udahlah, nggak mau tahu dah. Intinya nggak mau tahu sama sekali. Tawaju aja gitu misalnya. Tanpa ada usaha, Ada yang berpikirnya seperti ini. Toh kalaupun saya ini bukan siapa-siapa, tidak dikenal orang lain, sehingga kalaupun saya menyuarakan kebenaran melalui media-media yang saya miliki, orang pun nggak akan merespon dan orang pun nggak akan melihat. Dia berpikir kalau saya di bagian yang nomor 3, Ustaz. Oke lah, memang kita ini kan bukan orang yang dikenal orang banyak ataupun orang yang ada pangkatnya di mata orang lain kan. Cuman begini, setidaknya kita itu menunjukkan rasa bahwasannya kita tidak terima dengan apa yang terjadi. Iya. Menunjukkan kita di posisi mana gitu, Tat. Menunjukkan di posisi mana. Sehingga orang itu, kalau orang selalu bilang, cuma kalau saya sendiri secara pribadi menanggapi orang-orang yang mengatakan, kalau nggak akan berubah juga kalau ada ini. Salah sebenarnya kan. Ya walaupun mungkin, ya ada baiknya sih kalau memang dia nggak mau ikut. Cuma sampai kapan gitu loh. Yang pertama, sampai kapan dia mau seperti itu. Yang kedua, kalau toh bukan kita, lalu siapa lagi? Oke. Benar. Apa-apa itu kan mulai dari kita, terus kalau nggak sekarang, lalu kapan? Bingung jadinya. Iya, karena kita itu kan bukan tingkatan orang-orang yang saya nggak mau ambil urusan itu, saya angkat tangan aja, kita belum sampai ke tingkatan itu. Oke. Iya, banyak juga orang ngomong kayak gitu, Tat. Udahlah, Iya. bantu doa aja lah. Wih,
Saya bilang, kau minta doa turun kerupuk dari langit ke bawah, belum pernah saya bilang kan. Iya makanya itu. Kayak yakin banget gitu dengan doanya itu udah selesai. Ada yang sampai tingkatannya, wih saya nggak enak dihujat orang. Saya bilang, nah, terutama mungkin, apalagi mungkin ustadz yang punya apa namanya kayak channel YouTube seperti ini kan. Ada orang tuh kan berpikir gini, wih saya malu loh dikatain orang seperti ini. Saya bilang, kamu ngepost itu kan untuk apa? Untuk dilihat, saya bilang. Dalam artian, ketika orang itu komen, baik itu komennya yang positif, yang negatif, berarti dia udah nonton karya kamu, saya bilang. Iya, setidaknya gitu saja. Setidaknya berarti dia itu penasaran dengan kamu, saya bilang. Oke. Jadi, ya kena sih. Jadi kalau seandainya ada orang beranggapan, kayaknya nggak bakalan ditonton, nggak bakalan dilihat orang, justru malah, ya kayak kita tuh hidup tuh kayak nggak ada gunanya sih menurutku. Nggak ada guna. Iya, maksudnya, aduh, yang baik nggak dibela, yang jahat. Iya. Sama gini, saya selalu ambil pandangan tuh, makanya saya bilang di dalam kehidupan itu, kalau saya pribadi sih, Ustaz, kalau mengenai amal itu saya selalu sandarkan dengan orang-orang yang lebih tinggi dari kita, sehingga mungkin jadi cerminan bagi kita. Aduh, saya ini nggak ada apa-apanya sama dibandingkan beliau-beliau. Tapi kalau dalam segi dunia, saya selalu pandang orang bawahan kita. Saya langsung seperti gini. Sekarang itu kan di mana-mana beredar kan anak-anak alay kan. Banget. Mereka aja yang ngepost itu entah ditonton orang, entah dibaca orang apa. Enggak, mereka pede loh, saya bilang. Bahkan yang nonton sendiri pun kadang malu tuh. Iya. Lah kamu, saya bilang, basic kita adalah santri, dan yang kamu post itu mengenai kebenaran. Secara tidak langsung kamu menyatakan bahwasannya saya tidak suka dengan apa yang ada untuk saat ini. Itulah posisi kami sebagai santri. Terlepas dilihat apa nggak dilihat orang gitu. Kok kamu takut, saya bilang. Ngapa ya? Makanya saya jujur, Ustaz, kalau ada orang itu post-post drama Korea lah atau apa, kalau orangnya itu dekat sama saya hina. Yang paling sering tuh status-status bucin tuh. Saya bilang kayaknya dia nggak pernah ini. Sampai ada yang pernah bilang sama saya gini, kalau ini apa namanya, entah dia santri atau bukan, cuman perempuan ya. Iya. Saya nggak mau juga santri putri kan. Dia bilang sama saya, dia mungkin niatnya bercanda. Nah, saya kan pernah pasang di story, saya bilang kan. Jadi saya bilang, sekarang itu zaman di mana apa namanya digital itu kan berkembang dengan cepat, saya bilang. Dalam artian, sekalipun kamu mengakui saya ini punya mental pejuang, mental di mana ketika ada panggilan jihad saya di barisan pertama, tapi saya bilang, zaman sekarang ini apa yang kita tonton itu sangat mempengaruhi dengan keseharian kamu. Kamu nonton drama Korea, saya bilang, kamu nonton BTS, saya bilang, habis kamu punya mental tuh dikeruk setiap hari. Secara tidak sadar. Secara tidak sadar, itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang, terus dia bilang gini, seru loh, kadang saya kalau cerita tentang orang tua, dia bilang kan ada mungkin film-film drama, entahlah, saya juga nggak tahu, Ustaz. Iya, ada drama Korea itu, dia bilang, ya mengisahkan tentang orang tua. Saya bilang, jujur saya bilang, kisah saya hari-hari, kisah saya bahkan kurang ajar sama orang tua, saya bilang gitu ya. Kurang ajar sama pengurus di pondok, itu jauh lebih indah untuk ditangiskan dan untuk disali daripada drama itu, saya bilang. Daripada saya tonton drama itu, lebih baik saya merenungi nasib saya yang pernah saya lakuin, saya bilang. Dia bilang seperti itu. Kemudian yang ketiga saya bilang gini, Ustaz. Kamu kan udah tahu dari judulnya, saya bilang, drama, saya bilang kan. Benar. Saya bilang drama. Kok bayangkan, saya bilang, dia nangis mengeluarkan air mata buatan, dia dapat duit. Lalu kamu menangis, nggak tahu apa, habis duit cuma nonton itu, saya bilang, apa yang habis kamu dapat? Kuota. Ya, itu. Kuota itu belinya pakai duit. Iya, benar. Ini pukulan telak banget sih ini. Kembali lagi. Bukan kembali lagi yang kata tadi.
kita kembali ke orang-orang yang mungkin banyak, ya nggak satu dua tuh orang-orang di masyarakat di kampung kita itu berkiblat kepada santri. Kemudian ketika ada suatu masalah, karena ya posisinya tahu lah Ustaz, kan santri yang berani berbicara speak up itu kan nggak banyak, yang mungkin kayak Ustadz atau siapa kan nggak banyak. Nah, ketika dia sudah terlanjur berkiblat ke mungkin satu orang santri di tempat dia, sedangkan kita ini kan nggak dianjurkan untuk berbicara politik. Akhirnya ketika ada masalah politik, pemilihan, cawapres misalkan gitu kan, akhirnya ya kita sebagai santri mungkin lebih milih untuk diam. Nah, ketika kita diam itu, orang-orang malah marahin kita, loh kamu santri kok diam aja sih gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Maksudnya itu menyikapi kayak gitu Ustaz? Karena itu kadang pernah terjadi juga ada orang yang seperti itu pastinya. Iya pasti. Dan sekarang itu kan orang ya pondok itu kan, kalau zaman dulu pondok itu gimana? Yang orang tahu gubuk, waktunya kerja ya kerja, waktunya ngaji nanti ngaji. Sekarang itu kan santri itu kan udah bahkan walaupun toh pondok itu hanya sekedar sarana untuk mendidik orang baik, tapi semua orang yakin kalau orang keluar dari pondok pasti orang baik. Oke, benar. Iya. Kalau saya sih, ya untuk menanggapinya seperti itu gimana ya? Makanya saya bilang tadi, ketika kita, kalau saya pribadi, pandangan saya pribadi, ketika kita memiliki ilmu mengenai hal itu, lalu di saat itu orang-orang membutuhkan apa yang kita bicarakan, kok kita sembunyikan? Menurut saya itu dosa. Katimul ilmi berarti jatuhnya. Iya. Jatuhnya seperti ini Ustaz. Yang aslinya tadi orang itu kan minta dia berbicara itu, minta kita berbicara untuk ya istilahnya biar dia tahu bagaimana sih mana yang benar, mana yang enggak. Seperti apa yang harus kami pilih, apa yang harus tidak gitu loh. Itu. Sehingga akhirnya saya ngambil kesimpulan ketika kita tahu ya, harus kita garis bawahi, ketika kita tahu lalu kita memilih untuk berdiam diri tadi, itu menurut saya salah. Jadi diam itu adalah emas, itu nggak selalu. iya asekutu salamah tuh berarti nggak selalu tuh deh. Nggak selalu. Oke. Kita harus lihat di mana tempatnya, apa yang sedang dibahas gitu. Kecuali misalnya orang ini kan bicara di masjid, apalagi ketika ada pemilu, ada ini, ada itu. Nah, orang bicara tentang politik, tentang ini, kalau sekedar bicara, oke lah. Kita nggak mau ikut campur, wajar itu Ustaz. Mungkin kita menganggap kita ada alasannya, itu kelalaian aja. Nah, tapi kan posisinya, yang tadi kan Ustaz bertanya, ketika orang meminta pendapat kepada kita. Benar. Makanya saya bilang, kalau kita tahu di dalam hal itu, misalnya yang ditanyakan itu misalnya 3 poin, ternyata yang kita tahu cuma 1 poin. Menurut saya ketika kita gara-gara tidak tahu 2 poin, lalu kita menafikan yang 1 poin yang kita tahu, itu menurut saya salah. Iya. Benar. Ya, contoh simpelnya kayak pemilihan, benar pemilu gitu, Zat. Kamu pilih 01 apa 02? Kenapa kamu pilih itu? Kan kita sebagai orang yang nggak terlalu paham politik dan kita nggak boleh bicara terlalu dalam masalah itu. Ya jatuhnya nanti dibilang, wah kamu milih ini karena nggak ada dasarnya. Akhirnya malah serba salah gitu loh. Ngomong salah, nggak ngomong juga salah gitu loh. Iya. Iya kan gitu. Terutama apalagi pemilu seperti ini. Kalau ya itu tadi, makanya saya bilang ketika orang itu menganggap saya bukan siapa-siapa ataupun saya nggak tahu apa-apa, kayaknya gimana orang yang kurang membaur atau segala macam itu, saya makanya diantaranya tadi diam itu tadi itu kan. Karena kita harusnya tuh kita tahu, jadi kita itu kan santri yang udah dididik harus tahu kondisi dan situasi dalam apapun itu. Contoh gini Ustaz, kita kan harus tahu saya hidup di daerah, di masyarakat ini. Toh sekalipun saya tidak tahu mengenai politik, pasti orang akan meminta pendapat kepada saya seperti apa sih mencari pemimpin itu, walaupun dia mungkin nggak nanti harus langsung kamu nomor 1 atau nomor 2. Setidaknya kan orang akan memberitahu gimana, orang tuh pasti bertanya
kalau kami mau memilih pemimpin nanti, kriteria pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam itu seperti apa sih? Minimal kan itu. Oke, benar. Dalam artian gini, ya itu tadi kembali ke kita yang bilang tadi, kalau orang selalu saya nggak mau lah ikut-ikutan seperti itu salah juga. Orang berani berkata seperti itu ketika dia itu belum mendapatkan pertanyaan mengenai apa yang dia bilang tidak mau gitu. Menarik. Tapi kalau seandainya kita balik saja, oke, sekarang ya contoh aja nih saja, kayak Ustadz gitu, udah berbicara panjang lebar masalah kejadian yang terjadi. Tetapi pada kenyataannya itu adalah sebuah kesalahan, gitu loh. Nah itu gimana dampaknya ke orang-orang, Dad? Gitu loh. Kita udah berani, kita udah pede ngomong, dan kita kan belum tahu nih apa yang kita ngomong ini benar apa salahnya. Ternyata kenyataannya itu salah, gitu loh. Oh, ternyata kenyataannya salah gitu kan. Nah itu tadi kembali ke yang kita bahas pertama tadi, apa-apa itu kan harus ada ilmunya. Ya. Saya secara pribadi, saya berani ngomong ini ngomong itu saya telusuri semua. Ustaz. Oke, udah riset lah ya intinya. Dan itu jadi ini kan istilahnya media ini kan banyak. Betul. Kemudian kita jangan cuma mendengarkan sebelah pihak. Oke. Misalnya kita punya dua kubu nih. Ya, kita misalnya sama dia ini saya suka cuma 30% aja. Sama dia saya suka 70%. Oke, kita mendengarkan dia yang 70% ini, kita teliti seperti apa. Nah, yang 30% nanti kita harus dengar juga dari mereka yang kita tidak suka. Karena apa? Tidak mungkin orang itu membicarakan keburukan ataupun kekurangan kita tanpa dia mengenal diri kita. Ya, maka jangan untuk menanggulangi itu semua kan, jangan sampai berbicara tanpa dasar. Itu yang perlu kita hati-hati. Tapi ya sekali kita bicara tanpa dasar, terus nanti akibatnya ternyata apa yang kita sampaikan itu salah. Itu malu. Sampai mau keluar kamar. Apalagi kita nggak punya jiwa-jiwa mental yang biarin aja lah. Iya, wah bahaya itu. Kalau saya jujur, saya orangnya kalau salah ya udah. Terus mau apa saya bilang kan? Karena posisinya tuh pernah sekali aku ditegur sama orang yang fakultas hukum lagi, dan kita nggak punya ilmu untuk kesana gitu kan. Ya mungkin dalam benak dia salah, tapi secara ilmu dia yang kita tuh nggak paham ilmu dia gitu, Zat. Jadi kan kita mau ngelak pun juga, jadi masih gantung gitu. Kita ini beneran salah apa enggak sih gitu loh. Iya. Akhirnya jatuhnya gitu, Zat. Kalau yang masalah, jadi gitu. Itu menarik juga menurut saya. Jadi kan tidak selalu apa yang kita lihat salah itu kan salah juga menurut orang lain. Benar. Dan tidak semua apa yang benar menurut orang lain benar juga menurut kita. Itu ya, gitu diantara kuncinya tadi. Yang pertama kita harus riset dulu kan. Yang kedua kita jangan hanya mau mendengar sebelah pihak. Karena kalau kita hanya mendengarkan orang yang kita sukai di dalam ketika kita menghukumi dua belah pihak, ya tanpa kita nonton pun, tanpa kita jelaskan pun, tanpa dia menjelaskan kepada kita pun, pasti kita akan lebih percaya kepada dia karena kita dari awal sudah memegang dia. Jadi kuncinya ya kita riset, kemudian kita harus tahu kebenarannya seperti apa, baru kita mulai mengeluarkan pendapat kita. Tapi kenyataannya lebih ke fanatik sih, dan itu susah banget gitu loh. Iya. Sekarang itu memang sulit, Ustaz. Makanya orang yang berani berpegang teguh dengan agama di akhir zaman itu kan diibaratkan orang megang bara api, Ustaz. Gokil. Soalnya apa? Kita misalnya bilang, wih pacaran tuh nggak bagus, ini itu. Pasti dibilang, ketinggalan zaman. Benar. Ini dan ini, itu. Terlalu fanatik kamu. Makanya saya bilang penyebab orang itu mengatakan fanatik ataupun ketinggalan zaman karena apa? Dia tadi itu nggak paham standar mengenai kebenaran yang sebenarnya itu apa.
Oke. Contoh misalnya angka 100 itu 1 nolnya 2 kan. Kalau nolnya cuma 1, mungkin orang lain bilang, nggak apa-apalah, cuma kurang dikit aja. Orang pun tahu kalau itu tuh duit 100, tapi nolnya hilang, memang 1 kehapus. Tetap, secara nilai itu tetap duit 100 walaupun nolnya tadi hilang. Tapi secara untuk hitungan angka, itu angka 10, bukan angka 1. Oke, menarik. Oke, kayaknya udah panjang banget. Tapi insya Allah next time kalau ada pembahasan lagi nanti kita bahas lagi. Tapi insya Allah banyak banget sih. Aku aja banyak yang baru kebuka di pembicaraan kali ini. Benar-benar. Dan kebanyakan ya real life-nya, maksudnya kenyataan kita seperti itu gitu. Terlalu bebas berekspresi, terlalu bebas berbicara. Akhirnya nggak sempat riset. Akhirnya malah berbicara yang salah. Itu aja sih. Sama. Ya mungkin kita ya kali saja. Iya. Ini sudah banyak banget waktunya, nggak tahu yang nonton ini bakal sampai selesai apa enggak. Insya Allah next time nanti kalau ada undangan lagi kita akan invite Ustadz kembali. Ustadz Kalimantan mana tadi? Kalimantan Tengah ya? Di Kalimantan Tengah, Ustadz. Di Pontianak apa? Di mana ya? Di Sampit. Oh, sama. Kejadian. Kejadian Madura. Tapi masih ada nggak orang-orangnya dia? Masih sih. Masih saja. Masih banyak. Maksud kalau ketemu orang tua situ ada yang bahas-bahas itu nggak sih? Paling kalau kita minta cerita, dia cerita. Oh, oke. Oke, kita ya kali tadi. Jujur aku sebenarnya agak gimana saja kalau untuk bahas-bahas kayak gini nih. Takutnya kebablasan. Ya nggak sih Zat? Coba kalau kita benar kata Ustadz, kalau malah nggak bicara, siapa lagi? Cuman kan kita harus, ya itu tadi, sebatas pengetahuan kita. Jangan sampai berlebihan, sehingga jangan terlalu, ya istilah orang jangan terlalu barbar juga. Ya, tetap diri, jangan sebut nama. Jangan sebut merek. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Udah malam banget ini, Ustaz. Ya harusnya istirahat, tapi harus nyepatin sharing-sharing dulu di sini, Ustaz. Oke, ada nanti Instagram Ustaz. Nanti kita akan taruh di deskripsi kalau teman-teman yang mau lebih tahu beliau bagaimana, apa yang disampaikan ilmu-ilmu beliau, bisa langsung di follow Instagram beliau di kolom deskripsi. Oke, segitu aja saja. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.